Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Nuzul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melaksanakan sebuah acara yang sangat monumental di dalam kehidupan kita umat Islam, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peringatan Nuzulul Quran. Hadirin jamaah Nuzul Quran yang berbahagia, peristiwa Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran memang sudah sangat kita hafal, sudah sangat familiar untuk kita di dalam surah Al-Baqarah, seperti tadi yang telah dibaca oleh qari kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Persoalannya adalah kenapa nuzulul Quran senantiasa diperingati di tanggal 17 Ramadan, sementara di ayat lain kita pahami inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam Al-Baqarah juga disebutkan tetapi tidak dijelaskan kapan itu, sehingga oleh ulama ahli ulumul Quran itu ternyata telah melakukan penelitian bahwa proses atau fase yang dilalui sampai Al-Quran itu ada di tangan kita, ternyata ada dua tahap. Tahapan pertama, bahwa Al-Quran itu yang pertama kali itu ada di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz ini adalah tempat di mana seluruh catatan kehidupan, ada di sana. Itu Lauhil Mahfuz. Catatan ini terpelihara sampai tidak boleh ada makhluk yang bisa masuk ke dalam untuk merusaknya. Tidak bisa ada setan, ada jin yang bisa masuk untuk merubah catatan-catatan itu. Inilah Lauhil Mahfuz. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, pembawa wahyu ini, untuk menyampaikan Al-Quran ini untuk sampai ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah, itulah oleh sebagian ulama mengatakan bahwa pada saat turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, disitulah disebut dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Tetapi ulama lain mengatakan bahwa tidak, setiap bulan Ramadan pasti ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tetapi sesungguhnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini itu tidak turun pada 17 Ramadan. Lalu apa yang turun pada 17 Ramadan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan
ayat-ayat Al-Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sementara berhalawat di Gua Hira. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, ada di sebelah barat jalanan itu, kalau kita ke Mekah sekitar 5 km dari kota Mekah, itu ada namanya tempat turunnya Al-Quran, itu yang disebut dengan Gua Hira. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhalawat, menyendiri, menyepi, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah datang malaikat Jibril memeluknya dengan kencang. Disampaikan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Dia jauh segitu mak baca iya kasih. Apa je melu baca? Sehingga dipeluk lagi dengan erat, "Iqra ya Muhammad." Baca ya Muhammad. Dia jenauh lagi. Ketiga kalinya disuruh, "Iqra ya Muhammad." Bacalah. Maka dibacalah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Pada surah Al-Alaq, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Itulah yang turun pada tanggal 17 Ramadan, sekitar tahun 506 atau 508, 509 Masehi ketika itu. Usia Rasulullah pada saat itu sekitar 40 tahun. Sehingga inilah yang kita di Indonesia kita peringati sebagai nuzulul Quran. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu ini setiap saat secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau kita kurang lebih 23 tahun. Kau kurangi pale di Amerigaga, lebih di Amerigaga. Sehingga dikatakan berapa lamanya? Kurang lebih 23 tahun. Itulah yang setiap saat kita peringati nuzulul Quran. Terus bagaimana modelnya Al-Quran? Setiap ada peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah, setiap ada permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah, maka ketika itu turun wahyu. Turun wahyu menyampaikan bahwa solusinya seperti ini. Sehingga dengan demikian setiap kita menghadapi permasalahan, hendaknya kita juga lari kepada Al-Quran sebagaimana akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah nuzul Quran yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang ada, bahwa peringatan nuzulul Quran ini sebagai upaya kita untuk membangun masyarakat mencintai Al-Quran. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mencintai Al-Quran itu tentu tidak hanya sekedar menyimpan Al-Quran itu di dalam sebuah tempat yang sangat indah, tidak disentuh-sentuh. Bukan seperti itu mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran juga bukan seperti setiap saatnya kita selalu memegang Al-Quran. Tetapi bagaimana mencintai Al-Quran? Mencintai Al-Quran itu sesungguhnya adalah senantiasa membersamai jiwa kita dengan jiwa dan nilai Al-Quran. Mau mempelajarinya, mau membacanya, kemudian mau berinteraksi dengan Al-Quran, mau memahami maknanya, serta mau mengimplementasikan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah sesungguhnya konsep dari bagaimana kita mencintai Al-Quran ini. Namun di dalam kehidupan kita bisa biasa menyaksikan saudara-saudara kita merasa mencintai Al-Quran, tetapi sesungguhnya sangat sedikit waktu yang diberikan untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Masih lebih banyak waktu kita untuk buka HP, buka laptop. Di kantor
di tempat-tempat kerja kita. Ketika kita tidak terlalu sibuk dengan urusan, kita terkadang masih lebih banyak buka gadget, buka laptop, pegang HP dan seterusnya. Padahal sesungguhnya kita luangkan waktu yang ada ini, terutama di bulan suci Ramadan ini, untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita banyak membaca referensi bahwa bagaimana perhatian para sahabat terhadap Al-Quran ini. Mereka rela, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya untuk mempelajari ketika ada ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka giat dengan, bahkan dalam sebuah riwayat mereka membatasi hanya mempelajari sekitar 10 ayat. Tetapi setelah memahami 10 ayat ini, dia baca, dia hafal, dia makna, memahami kandungannya, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, baru pindah ke ayat berikutnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing sahabatnya, sehingga pantaslah kalau Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya terpatri di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah salat tarawih dan jamaah nuzul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan kecintaan kita kepada Al-Quran ini. Sesungguhnya banyak peluang untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat tentu untuk mencintai Al-Quran magampal ada oko micapak polo pena. Bagi nama kada oko capak polo pena, dia membuat kebijakan, tanda tangani kebijakan bagaimana gemar cinta kepada Al-Quran, membuat edaran, diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk meluangkan waktu 5 menit atau 10 menit ketika selesai sholat membaca Al-Quran. Tentu ini pahalanya untuk bapak-bapak yang telah mengeluarkan kebijakan itu. Di kantor-kantor dikeluarkan edaran, para karyawan hendaknya membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, minimal 5 menit setiap saat. Itu juga adalah wujud kecintaan kita kepada Al-Quran. Bagi yang punya rezeki yang banyak cara untuk bisa mewujudkan implementasi kecintaan kita kepada Al-Quran. Banyak di Kabupaten Pindrang ini ada banyak pondok-pondok tahfiz, ada banyak anak-anak kita yang kurang mampu, tetapi mereka bergelut dan senantiasa berinteraksi menghafal Al-Quran. Tidak ada salahnya kalau kita sisipkan sebagian dari rezeki kita, apalagi kalau kita kasih makanan kepada mereka. Nilai pahala makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita yang menghafal Al-Quran itu akan senantiasa dibawa, dan pahalanya pasti akan mengalir ketimbang kalau kita hanya jajan ke sana kemari. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Al-Quran. Sehingga dengan demikian saya yakin bahwa melalui peringatan nuzulul Quran ini akan tergugah semangat kita untuk lebih mencintai Al-Quran lagi. Sehingga demikian kitalah yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran atau orang yang mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran. Sekira oleh karena waktu yang sangat mepet untuk kita sholat tarawih, maka saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentu sangat di luar dari keterbatasan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.